Oke, ini review singkat aja ya. Sorry kalau coret-coret karena ini bekas penjelasan yang tadi. Dibuat lagi videonya karena supaya lebih pendek aja. Gitu. Oke, jadi kita ceritanya di sini kita ingin mencari kira-kira berapa sih nilai tiap pembangkit yang cocok untuk menghasilkan misalnya 1000 megawatt yang dibutuhkan oleh masyarakat, tapi supaya cost-nya paling kecil alias seefisien dan seekonomis mungkin. Itu, dan juga di sini diperlukan skill matematika dan ya tentunya ilmu matematikanya itu sendiri. Cuman saya nggak akan terlalu bahas ke sana, karena kalau bahas itu nggak sangat panjang. Cuman ya itu ilmu terpisah lah. Saya di sini bahas logik optimasi pembangkitannya aja, gitu. Jadi yang harus kita tahu tentunya definisi total. Tentunya di sini kan kita mengoptimasi cost ya, cost rate dari pembangkit supaya supaya yang paling murah tapi paling bagus juga gitu. Optimal. Dan kalau kita ingin membuat pembangkit, tentu daya yang dihasilkan harus sesuai dengan daya yang dibutuhkan, alias sesuai dengan bebannya seperti apa. Kalau lebih atau kurang, kenapa? Nah, itu mungkin bisa dicari sendiri jawabannya ya, biar biar lebih singkat aja. Nah, di sini juga kita bahas yang namanya Lagrange. Lagrange ini digunakan untuk mencari nilai optimal. Kalau di SMA atau di S1 dulu, kita biasanya menemukan titik puncak dari garis. Entah itu nilai maksimum, nilai minimum. Nah, itu Lagrange berguna untuk mencari titik optimal itu. Nah, proses dari sini, 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 ke sini, itu adalah proses mencari kondisi yang harus dipenuhi agar mencapai kondisi yang optimal. Itu inti dari menghitung kayak gini. Ini matematisnya nggak akan terlalu saya bahas, tapi alur ceritanya aja dulu. Yang kita lakukan ini apa sih? Nah, ngitung ini adalah untuk mencari kondisi yang harus dipenuhi agar sistem pembangkitan optimal. Gitu. Kalau mau tahu ini dari mana sih? Nah, itu belajar di Lagrange-nya, matematikanya. Seperti itu. Dari sini nanti bisa diturunin. Ini sudah dapat ini adalah kondisi proses menuju kondisi itu, mengetahui kondisi optimalnya itu. Kondisi ini kita pecah jadi seperti ini, kemudian ini tinggal disubstitusi si lambang ini. Kemudian kita turunkan. Nah, kenapa diturunkan? Penjelasannya adalah titik optimum ditemukan di titik yang gradiennya 0. Terus turunannya dari mana? Turunan itu adalah gradien itu adalah turunan pertama dari fungsi. Nah, fungsinya adalah fungsi Lagrange ini. Turunkanlah terhadap variabelnya, yaitu si P. Jadilah seperti ini. Pindah ruas, jadilah seperti ini. Nah, inilah kondisi yang harus dipenuhi agar cost-nya optimal. Nah, sudah tuh Lagrange selesai dipakai sampai di situ. Ini yang kita pakai untuk optimasi pembangkitan ini. Baru kita masuk ke contoh soal. Daya yang dibutuhkan 80 megawatt. Ini kemampuan tiap pembangkit untuk menghasilkan daya. Kita juga punya info fuel rate alias konsumsi bahan bakar per jamnya itu berapa. Ini didapatnya biasanya dari behavior input output alias si pembangkit itu ya dinyalain. Ini visualisasiku aja ya. Si pembangkit dinyalain, kemudian dibandingin input dan outputnya dalam bentuk grafik nanti direpresentasikannya. Inputnya bahan bakar, outputnya listrik. Pembangkit kan begitu ya. Setelah grafik, dari grafik dengan skill matematika dikonversi menjadi persamaan. Itu singkatnya.
Kita juga ada info bahan bakar. Harga bahan bakar itu per liter atau per satuan bahan bakarnya berapa sih? Gitu. Dari dua info ini, kita bisa tahu nih kira-kira berapa duit sih yang harus dikeluarkan tiap jamnya. Gitu. Itu pakai logic ya, berarti tinggal dikaliin aja nih. Tiap jamnya dia mengkonsumsi segini dan harga bahan bakarnya ya segini. Berarti dikaliin aja tuh hasilnya seperti ini. Oke, matematika. Berarti terus habis dari ini tuh diapain? Kita balik ke kondisi yang harus dipenuhi. Alias si DP ini. Berarti kalau kita mau fuel cost-nya itu optimal, berarti tinggal kita turunin aja kan untuk mencari titik di mana gradien 0. Gitu. Kalau ini diturunin ya berarti jadinya seperti ini. Turunkan terhadap masing-masing P-nya ya. Dapatlah seperti ini. Dan jangan lupa tujuan kita adalah mencari nilai P1, 2, dan 3 agar menghasilkan 850 watt. Ada 4 variabel dan juga 4 persamaan, berarti bisa dicari solusi. Skill matematika lagi. Dari situ dapatlah nilai lambda. Lambda udah dapat, masukin deh ke sini. Dapat nanti P1, 2, 3-nya. Oke, setelah ini dicek. Amankah? Artinya aman apa? Aman artinya besar daya yang dihasilkan tiap pembangkit itu berada di dalam kemampuan atau kapasitas tiap pembangkitnya untuk menghasilkan listrik. Contohnya ini 393,2 pembangkit 1. Sedangkan dia bisanya maksimal 600, minimal 150. Oke, berarti di dalam range. Aman. Yang 2, 3 juga aman. Sudah selesai kasusnya. Pertanyaannya, gimana kalau ternyata daya yang perlu dihasilkan suatu pembangkit itu lebih dari kapasitasnya atau kurang dari kapasitasnya? Contohnya, harga bahan bakar di daerah pembangkit 1 itu turun ternyata. Jadi 0,1 jadi 0,9 dolar per satuan bahan bakar. Efeknya gimana? Efeknya jadi ke fuel cost-nya ini. Karena kan fuel cost kan perkalian dari fuel rate consumption-nya, konsumsi bahan bakar dengan harga bahan bakarnya. Tentunya ngaruhnya ke fuel cost ujung-ujungnya nih. Dari situ merubah semuanya nih. Strateginya nggak bisa pakai yang sama kayak sebelumnya yang ini. Gitu. Ternyata setelah dilakukan proses yang sama, dapat lambda-nya segini. Dan ternyata daya yang dihasilkan harus segini. Gitu. Kita lihat nih, ini 700, dia di luar batas. Ini juga 32, dia di luar batas, minimal kan 50 harusnya. Nah, itu gimana? Nah, kita lihat. Setauku, harga bahan bakar rendah, tapi misalnya fuel rate consumption-nya tinggi alias boros, dia tetap dikatakan optimal. Alias kalau ini rendah, ini tinggi, dia tetap paling optimal. Dari ketiga ini yang fuel cost-nya paling terendah, yang di pembangkit 1 kan, harga bahan bakar di pembangkit 1 itu yang paling murah. Nah, coba deh kita mentokin kanan aja si pembangkit 1, kita suruh hasilkan 600 megawatt. Kenapa? Karena asumsi kita dia paling optimal, karena harga bahan bakar di situ paling murah. Nah, berikutnya coba-coba aja. Oke, coba deh. Si P3-nya kita masukin ke batas. Coba deh 50 gitu. Otomatis pembangkit 2 harus menghasilkan 200 megawatt. Gitu. Ingat totalnya harus 850 megawatt. Pertanyaan, apakah optimal dengan nilai segini untuk tiap pembangkit?
Kita cek. Tujuannya kita di sini adalah untuk membandingkan. Jadi gini, kita kan belum punya informasi yang fix ya tentang mana sih pembangkit yang bekerja paling optimal saat ini. Kalau gitu kita cari lambda, bukan lambda, tapi incremental cost untuk masing-masing pembangkit dengan kapasitas segini. Buat incremental cost kan turunannya ini ya, fungsinya. Fungsi fuel cost turunin terhadap P-nya. Gitu, pakainya yang mana? Pakainya yang ini. F1 itu adalah fungsi yang mengandung P1, itu diturunin terhadap P. Skill matematika, singkat cerita, dapatlah ini begini dengan proses turunin, dimasukin dayanya bernilai 200 untuk pembangkit 2, ternyata incremental cost pembangkit 2 itu segini. Sedangkan yang pembangkit 1, incremental cost-nya ketika dimasukin P1 600, masukin ke persamaan ini ya, yang ini diturunin sekali, terus masukin P1-nya 600, dapatlah incremental cost-nya, dapatlah segini. Yang ketiga juga seperti itu. Nah, kita cek nih, incremental cost paling rendah itu yang paling bagus. Artinya sudah benar deh kita ngeset pembangkit 1 itu 600. Nah, kita dapat update informasi nih, ternyata P1 itu sudah optimal. Kenapa? Karena incremental cost-nya paling rendah dia. Itu update informasinya dari proses ini. Lalu kita nanya lagi, pembangkit yang lain gimana? Udah optimal belum? Bandingkan aja. Kita kan tadi ngeset pembangkit 3 itu di nilai minimumnya ya. Oh, ternyata incremental cost-nya pembangkit 3 itu bukan yang paling tinggi. Artinya, nilai 50 ini bisa loh dinaikin. Dan mungkin, kalau si kapasitas 200 MW dari pembangkit 2 ini diturunin, misalnya jadi 180 sekian, kayaknya bisa lebih optimal deh secara keseluruhan. Kenapa? Karena kalau bisa pembangkit 2 jangan 200 deh, tapi kurang dari 200. Karena dia incremental cost alias harga untuk menghasilkan megawattnya itu paling mahal. Kalau bisa kurangin aja deh, dan P3-nya dinaikin. Gitu. Pertanyaannya berapa nilai daya pembangkit 2 dan 3 yang cocok? Oke. Kita punya data fix. Oke, P1 itu sudah paling optimal. Udah gitu kita nyari lagi. Tujuannya kita nyari nilai P2, P3 ya. Jangan lupa. Dan totalnya dari P2, P3 ini harus mengcover sisa daya yang dibutuhkan. P1 udah mengeluarkan 600, berarti kita tinggal memikirkan sisanya aja, yaitu 250. Dapat dari mana? 850 kurangi 600. Hasilnya 250. Tuh, dengan cara yang sama, skill matematika, kita cari lambdanya. Kenapa cari lambda? Cari lambda buat mencari nilai P2, P3-nya. Dapatlah nih nilai P2, P3-nya. Aman ternyata. Dalam artian dia berada di range kapasitasnya. Maksudnya si pembangkit itu mampu menghasilkan segini. Dan pembangkit bekerja secara baik. Tapi tanyain lagi, apakah itu yang paling optimal? Nah, kita banding-bandingkan lagi di sini. Karena tidak mungkin ya, karena si pembangkit 2
pembangkit 1 ini udah out, sudah tidak masuk dalam hitungan yang saat ini kita lakukan, berarti kita tinggal mempertimbangkan P2 dan P3. Titik optimal, aduh tadi lupa udah ngasih tahu di awal apa belum. Itu sebisa mungkin yang disebut optimal itu ketika incremental cost tiap pembangkit itu sama. Gitu. Cuman kan dalam kasus ini ya, dari awal sampai sekarang, nggak mungkin nih IC incremental cost 1 sama dengan yang lainnya. Oke, setidaknya kita buat deh ini. Incremental cost pembangkit 2 dan 3-nya sama. Gitu. Coba dihitung. Dengan nilai pembangkit segini, dimasukkan lagi ke sini, pencarian titik optimum, nilai lambda-nya sama nggak? Kalau sama, udah berarti nilai inilah yang paling optimum. Sudah, sampai sini selesai. Itulah proses mengoptimasi pembangkitan listrik.